Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang gagal atau telat bayar di pinjaman online ilegal ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal, yaitu uang pintar teman-teman ya. Jadi di uang pintar ini ada sekitar 14 aplikasi yang sudah tidak dibayar atau telat bayar ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman, Bang, kalau kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, apa sih risikonya? Apakah data kita disebar? Apakah ada di lapangan? Itu yang sering bertanya teman-teman ya, teman-teman subscriber. Mungkin teman-teman itu sudah terjerat kemudian menanyakan tentang resiko-resiko gagal bayar di aplikasi uang pintar, yaitu pinjaman online ilegal. Nah, di video kali ini saya akan berbagi info ya, karena di sini kami ada aplikasi yang sudah tidak dibayar sekitar 14 di dalam aplikasi uang pintar ini. Buat teman-teman simak terus video ini, karena di sini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman kami seperti itu. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasinya, kemudian saya infokan buat kalian resiko-resiko yang kita akan terima misalkan kita telat bayar atau gagal bayar. Oke, tanpa basa-basi langsung saja di sini saya akan buka aplikasi uang pintar teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini sudah saya buka ya aplikasinya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi uang pintar ya. Jadi ini aplikasi uang pintar, aplikasi pinjaman online ilegal ya. Karena banyak juga teman-teman yang masih belum tahu kalau aplikasi uang pintar ini ilegal. Jadi perbedaan pinjaman online legal sama ilegal itu teman-teman, yang pertama itu tenornya cuma 7 hari kalau ilegal ya. Kalau legal itu kurang lebih 2 minggu atau 14 hari atau 15 hari seperti itu. Jadi kalau cuma 7 hari itu ilegal ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, itu ilegal yang 7 hari ya. Oke, langsung saja di sini saya akan buka ke tagihan ya, tagihan teman-teman. Oke, sabar dulu, ini masih loading teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada sekitar 14 yang sudah tidak dibayar. Oke, perlu teman-teman ketahui ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian atau tidak mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Cuman di sini saya berbagi ya. Berbagi apa sih? Berbagi tentang pengalaman, misalkan kita telat bayar atau gagal bayar seperti itu. Bukan menyarankan kalian harus gagal bayar, tidak ya. Oke, di sini sudah ada 14. Jadi 14 aplikasi ini untuk jatuh tempo ataupun telat itu nggak sama teman-teman ya. Di sini sudah ada sekitar 10 hari ya, 9 hari. Nah, ini ya yang sudah telat ini ya, ada yang cuman 5 hari, 1 minggu kan seperti itu. Nah, jadi beda-beda ya. Jadi intinya ini 14 ya. Oke, resiko apa yang kita akan terima misalkan kita telat seperti ini, Bang? Pastinya ya. Nah, ini 6 hari kan. Ya, resikonya yang pertama-tama ya, yang pertama-tama kalian masih belum jatuh tempo, kurang 2 hari kalian sudah di WA, di telepon seperti itu. Itu resiko yang pertama, kalian akan di WA, di telepon dengan cara-cara ya seperti biasa. Foto kalian akan dikirim ke kalian, kemudian diancam dengan sebar data ke seluruh kontak ataupun ke teman dekat. Itu yang pertama ya. Kalian akan diteror seperti itu ya. Itu masih belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo biasanya ya lebih parah seperti itu. Jadi seperti apa, Bang, kalau kita cara menangani seperti itu? Ya misalkan teman-teman memang mau gagal bayar ataupun masih belum ada dana, kalian nggak usah panik, nggak usah takut misalkan dapat WA. Memang seperti itu resikonya. Yang pertama-tama ya kalian harus respon. Maksudnya respon, misalkan ada WA kalian balas, ya Pak masih usaha dana, seperti biasa ya, masih cari dana talangan, itu aja sih. Memang kalau kita balas dari pihak pinjol atau penagihnya itu biasanya memang tidak mau tahu sih alasan apapun ya, meskipun kita balas, ya Pak masih belum ada dana. Tapi misalkan kalian selalu merespon seperti itu, data kalian tidak akan disebarkan ke sosial media, Facebook ataupun IG ataupun dibikinin grup, tidak sampai, cuman beberapa aja, mungkin ada 3 atau 4 orang. Tidak parah. Tapi misalkan teman-teman nggak pernah respon, nggak pernah telepon ke pihak DC-nya, misalkan ada telepon kalian blokir,
ada WA kalian blokir, nah itu bisa terjadi semua kontak kalian akan disebarkan karena kalian sudah tidak ada etikat baik, sudah ketahuan kalau kalian sudah ada niat gagal bayar. Tapi misalkan teman-teman selalu respon dengan baik, nggak apa-apa, meskipun kalian diteror, dimaki-maki, itu wajar lah teman-teman. Karena dari pihak pinjol cara penagihannya memang bikin kita ketar-ketir atau bikin gertakan kalian. Jadi mental kalian akan diuji oleh pihak pinjol. Tapi misalkan teman-teman selalu merespon, intinya berani, nggak pernah takut, kelihatan nggak pernah takut, kalian nggak akan disebar ke seluruh kontak. Bahkan kontak-kontak kalian aman, tidak akan ditelepon terus menerus. Karena pinjaman online ilegal itu biasanya kontak kalian itu akan ditelepon terus menerus, ya nomor Anda ini buat jaminan hutang si ini, seperti itu. Jadi mengadu domba di kontak-kontak kalian itu. Nah, parahnya kan itu. Tapi kalian misalkan kalian selalu merespon, nggak pernah takut, ada chat kayak apapun balas, intinya nggak ada dana, itu tidak bakalan ya. Cuman beberapa aja, jadi mengurangi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya, bang apakah ada DC lapangannya, nggak ada. Untuk pinjaman online ilegal nggak ada. Kemudian untuk apakah data kita akan disebar ke sosial media, ya intinya kalian harus respon. Misalkan ada WA, respon, gak usah terlalu takut ya. Memang kalian akan diteror terus menerus, tapi misalkan teman-teman selalu takut, gak pernah respon, kalau kemudian kalian blokir nomor atau ganti nomor, itu bisa terjadi ke seluruh kontak teman-teman, atau disebar ke sosial media. Karena saya juga banyak sharingan dari teman-teman yang sudah dikirim ke Facebook, disebar ke Facebook ada. Jadi kalau nggak percaya teman-teman bisa chat saya kirimkan fotonya, disebar ke Facebook kayak gitu. Di sini saya tidak menakut-nakuti kalian, cuma intinya kalian misalkan memang mau gagal bayar, memang gak ada dana, kalian gak usah takut lah, itu resikonya gitu loh. Kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, itu banyak pinjaman online ilegal yang gak dibayar. Memang karena apa? Karena meresahkan. Kita masih belum jatuh tempo, kita sudah dimaki-maki, ditelepon dengan foto-foto yang mau disebar katanya. Jadi selalu respon aja kalau bisa, kalau mampu kalian telepon ke pihak DC-nya, iya pak, kenapa kok WA terus, saya masih usaha dana atau gini-gini. Jadi seperti itu dan seterusnya seperti itu, kalian respon, lebih berani itu lebih bagus. Jangan kalian diam, jangan kalian ganti nomor. Kalau ganti nomor resikonya itu kontak-kontak kalian akan ditelepon, di WA ya, biasanya dicaci maki, itu seperti itu ya. Jadi inti dari video ini, kalian nggak usah takut. Misalkan kalian masih belum mampu bayar ataupun kalian ada niat gagal bayar, respon aja dengan baik. Banyak teman-teman yang bang saya sudah merespon tapi saya selalu dimaki-maki. Memang resikonya seperti itu, bukan kalian respon kemudian dari pihak pinjol diam, enggak. Tapi intinya mental kalian akan diuji meskipun kalian respon. Ya dari pihak pinjolnya nggak mau tahu, pokoknya Anda harus bayar jam 1 siang atau jam 5 sore ya, data Anda lengkap, bahkan biasanya dikirim kontak-kontak kalian ya, seperti itu. Jadi resikonya seperti itu. Intinya kalian harus berani teman-teman ya, nggak usah takut. Memang yang resiko yang kalian akan dapat ya seperti itu, WA, telepon itu aja kok ya. Jadi misalkan kalian selalu merespon, itu tidak bakalan ada yang namanya bikin grup di kontak-kontak kalian ataupun disebarluaskan ya. Kalau ada pun tidak banyak seperti itu teman-teman ya. Biasanya teman-teman juga ada yang masih belum tahu ya, bang saya sudah mau gagal bayar ini tapi data saya sudah saya nggak kasih izin akses ataupun kontak-kontak saya dihapus. Itu percuma. Jadi percuma, pertama kalian daftar itu data kalian atau kontak kalian itu sudah diambil oleh pihak pinjol, bukan setelah kalian mencairkan dana kemudian nggak diaktifkan. Itu percuma sudah. Jadi pertama kalian mengajukan isi data itu data kalian sudah diambil, seperti itu. Jadi misalkan teman-teman mau gagal bayar setelah pencairan kemudian kalian nggak diaktifkan ataupun data kalian hapus, itu sudah percuma. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ini hanya pengalaman saja ya, berbagi ya, seperti itu. Buat teman-teman gak usah takut, hadapi memang seperti itu resikonya misalkan kalian telat bayar di pinjaman online ilegal. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar atau kalian bisa WA kami atau gabung di channel kami ya. Nomor kami sudah ada di beranda YouTube ya.
Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.